itu baru definisi saja kepada dulu ya, konsep saja gitu. Nah, itu sudah bisa diambil pembaruannya yang akan nanti mengarah pada kontennya. Kemudian pertemuan 2 dan 3 kajiannya itu adalah teori pemimpinan berbasis multikultur. Nah, tetapi belum ada fokus dulu ke teori kepemimpinan yang selama ini mengalami evolusi dari Gridman teori sampai kontemporer. Saya rasa mungkin Bapak dan Ibu walaupun bukan dari kepemimpinan tahu ya, Gridman teori atau trend teori sampai kontemporer yang salah satunya adalah full range leadership approach. Jadi transformasional itu termasuk yang terkini. Tapi yang baru itu banyak juga yang sebanding dengan itu. Misalkan exemplary leadership. Nah, transformasional secara parsial juga sudah diteliti, kemudian exemplary juga sudah. Cuma kita mencari nantinya variabel lain yang tidak memang sama dengan peneliti sebelumnya. Jelaskan lagi oleh Ibu. Oh, Ibu yang kemarin sudah. Iya, harusnya Prof. Narsum. Saya memang ada musibah. Oh iya, sakit istri. Popi. Pasti nyambung kalau orang pemimpinan terusnya. Dan memang saya juga di review di sana. Ada undangan ke sana, tapi waktunya sulit diatur. Kita pada momen itu kan caranya promosi kenapa malah di sini kita dapat tadi. Ada beberapa orang tapi ada jalan tidak pernah berubah. Tidak pernah dengan Netflix. yang tadi ada konsep ya, definisi kepemimpinan sampai sejauh itu. Kemudian yang berikutnya sini adalah teori kepemimpinan berbasis multikultur. Tadi saya sampaikan harus fokus dulu ke teori kepemimpinan yang global. Kita sudah tadi membahas, saya menyampaikan konsep ini ya. Ini berbasis bagaimana tadi menceritakan bagaimana sih proses termasuk
mencari definisi, kemudian bapak dan ibu juga memperbandingkannya dan juga mensintesis. Selalu diakhiri sintesis dalam setiap kajian. Kemudian barusan saya menjelaskan teori kepemimpinan berbasis multikultur. Saya sampaikan bahwa fokus dulu kepada teori kepemimpinan secara global. Nanti dicari yang berbasis multikultur di Indonesia seperti apa? Apakah sudah ada? Ya. Dan disertasi Bu Wina juga ada, kemudian disertasi Pak Surmaka juga ada teologi pendidikannya, dan ada yang di S2 juga, yang di Unpra juga ada. Ya. Kemudian sangat penting Bapak dan Ibu, kalau di kepemimpinan mesti tahu perkembangan teori kepemimpinan, dan ini satu authors dengan yang lain memiliki perspektif yang berbeda. Kalau saya melihatnya dari segi waktu, maka dari segi waktu itu ada dua. Ada yang namanya earlier leadership. Earlier leadership itu kepemimpinan yang memang sebelumnya ada. Earlier leadership itu dimulai dari Great Man Theory, Red Theory, Behavioral Theories, ada Situational Leadership, ada Contingency Theory. Nah, setelah itu baru Contemporary Leadership, yang diwakili yang sangat ngetren adalah transformasional. Nah, transformasional ini bukan single leadership style, tapi dia oleh Bass dan Apollio dikemas menjadi full range leadership approach. 360 derajat dari nol leadership, zero leadership, yang dikatakan non leadership sampai 360 derajat. Nah, 360 derajat itu keseluruhan. Ya. Dan dalamnya ada laissez-faire, zero leadership, ada transactional leadership. Nah, teori-teori sebelumnya mengenai kepemimpinan Bass Apollio atau berikan menjadi transaksional karena lebih bersifat ke manajemen. Transaksional itu manajemen sebenarnya. Tetapi transformasional tidak bisa bekerja tanpa transaksional. Dengan kata lain, tidak ada leadership tanpa manajemen. Letakkan dulu manajemennya, baru ada leadership. Kenapa leadership? Karena leadership pada saat sebenarnya tujuannya adalah improvement. Jadi bagaimana seorang leaders itu mempengaruhi itu jadi memotivasi, ya, menstimulasi, kemudian juga mengarahkan dan seterusnya sehingga terjadi perubahan. Dan tujuan yang ditetapkan oleh seorang manajer, bahkan walaupun orangnya sama, itu bisa tercapai dengan efektif, bahkan beyond expectation. Nah, seperti itu leadership itu berada di atasnya. Tapi tidak mungkin berjalan leadership itu tanpa manajemen. Konsepnya begitu. Maka seorang kepala sekolah, dia tidak hanya seorang manajer, tapi juga seorang leader. Tapi tidak semua kepala sekolah bisa menjadi leader. Tapi dia hanya sebatas pada jadi manajer saja. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah datang meski beliau akan menyambung yang kemarin. Oh, ya. Oh, ini pas. Ya. Gimana kalau? Lihat tuh, orang masjid tadi berbeda buka apa? Ya. Salah makan Pak. Enggak tahu. Makanya tuh pakai tangan kanan. Ya, ini kan bahas kajian LPS ya. ya. Pertemuan 1, 2, dan 3. Tapi kalau banyak-banyak juga sini nanti muntah. Mungkin pertemuannya langsung ya. Lanjut ya. Boleh. Baik, nanti kita lanjutkan di RPS-nya supaya Bapak tahu, Bapak Ibu tahu nantinya arahnya kemana. Dan ini akan mendukung tidak hanya disertasi, tapi bagaimana publikasi. Ya. Jadi kita harus tahu konsep dulu, gitu kan, sebelum kita praktik profesional kan gitu. Ya, jangan sampai nanti tidak tahu konsepnya. Ya. Oke. Iya.
Ya, Prof. Beliau nggak bisa. Saya nggak bisa, mohon maaf ya. Ya, Prof. Udah ada jadwal lain. Terus sudah saya siapkan tausiahnya tadi. Tadi Ini saya Pak tanya. Yudi. Saya tanya tadi. Pak Nurudin itu. Siapa Prof yang bisa koordinator yang malam ini siapa? Nah, di sini juga ada Ustaz mana tuh Ustaz? Ada Prof. Fikri, tapi enggak Prof. Sudah dulu. Ustaznya juga ada. Baik, oke, kita mulai ya. Saya nggak lama, paling sekitar 3 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya, selamat berpuasa yang menaikkan ibadah puasa. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingin menyambung yang kemarin sambil nanti mengantarkan pada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Masih berkisar antara difference between leadership and management. Perbedaan antara leadership dengan manajemen. Ada sebuah buku, saya lupa nulisnya di sini, oleh Jerry Bloom, judulnya itu The Ideal Leadership, The Ideal Leader. Antara lain beberapa yang sempat saya rangkum seperti ini. Jadi ini perbedaan antara leadership dengan manajemen. Walaupun nanti di bahan juga ada sih, tapi itu lebih luas. Nah, leadership itu lebih pada forward look. Jadi berorientasi kepada perkembangan masa depan. Maka ketika seorang pimpinan bertindak sebagai seorang pemimpin, bukan manajer, leader, dia selalu memikirkan bagaimana masa depan lembaga. Di buku lain disebutkan leader itu walking by heart, tapi manager walking by heart. Perbedaan ini bisa didebat sebenarnya, tapi sebagai orang yang pernah juga berpengalaman memimpin, sepertinya statement itu banyak benarnya. Kalau dia berfungsi sebagai seorang pemimpin, maka dia tidak berpikir teknikal, tapi berpikir konseptual. Dimanapun levelnya, kan seperti itu. Jadi dia forward looking, istilahnya visioner. Maka yang terpikir oleh dia bukan melakukan apa yang ada di depan matanya, tapi seorang pemimpin itu memikirkan apa yang mesti dilakukan di balik semua yang ada di depan matanya. Itu pemimpin. Jadi forward looking, memikirkan masa depan. Beda dengan manajer atau manajemen. Kalau manajemen itu menjaga keseimbangan organisasi. Gitu. Maka kedua-duanya nggak bisa dipisah. Di satu sisi program banyak, pada sisi lain uang terbatas. Dan tugas manajer gimana menyeimbangkannya, maka muncullah yang namanya skala prioritas. Kalau sudah bicara skala prioritas, yang muncul adalah kepentingan.
situ terjadi konflik antara pihak yang satu dengan pihak yang menurut pihak satu ini yang paling penting, tapi menurut yang lain ini yang paling penting. Sering terjadi. Kata Pak Prabowo, MBG itu penting. Kata Pak Jokowi, IKN lebih penting. Mana yang mau diwujudkan? Ini yang kadang-kadang tidak disadari orang jadi pemimpin. Kapan dia berperan sebagai seorang leader? Kapan dia berperan sebagai seorang leader? Dia menstabilkan sumber daya. Nah, sebagai seorang manajer, dia menstabilkan sumber daya. Tapi sebagai seorang leader, dia selalu berusaha untuk menyempurnakan sumber daya. Beda ya? Sepahami nggak? Saya ngomongnya agak kurang indah kan? Karena bibirnya lagi ada gangguan. Saya ulang lagi ya. Ini penting. Jadi seorang leader itu tidak hanya memikirkan bagaimana mengoptimalisasikan sumber daya yang ada. Itu tugas leader. Tapi tugas leader bagaimana menyempurnakan, meningkatkan kualitas, meningkatkan kecukupan sumber daya yang diperlukan. Tuh. Orangnya satu itu. Dia leader, dia manajer. Umumnya orangnya satu. Kecuali di perusahaan-perusahaan besar dan ada presiden, ada dir, ada manajer umum, ada manajer, beda lagi. Tapi umumnya sama. Jadi kalau manajemen itu dia lebih pada tatanan teknikal. Seorang rektor ketika dia bicara, makanya baru terpilih, visi kita apa, misi kita apa, lalu kebutuhan sumber daya manusia kita 5 tahun ke depan seperti apa, kebutuhan sarana prasarana 5 tahun ke depan seperti apa. Nah, itu dia sedang berperan sebagai seorang leader. Tapi ketika dia memimpin rapat anggaran, berapa uang yang kita miliki, ini alokasinya kemana saja, itu dia sedang berperan sebagai seorang manajer. Beda ya. Bisa dipahami ya? Kalau nggak bisa saya keluar. Bisa ya? Nah sekarang the question is, mana yang lebih sulit? Jadi leader atau jadi manajer? Mana yang lebih sulit? Kenapa? Karena dia harus mengalami manajerial. Jawabannya ada di sini. Ada porsinya masing-masing. Ada porsinya masing-masing. Sehingga seorang leader itu dia selalu mencari inspirasi, inspiring, menginspirasi. Tapi manajer itu standardize, menjaga agar standar dapat terpenuhi. Ada alumni FKIP Unila nggak? Ada? Atau yang kerja di FKIP Unila? Ada.
setiap menguji S2 selalu saya tanya, apa beda mendidik, Mengajar. membelajarkan, mengajar? Itu nggak sampai 30% bisa jawab. Apa bedanya mengajar, membelajarkan, mendidik? Nggak sampai 50%. Rata-rata salah cara menjawab. Jangan-jangan kalau saya tanyakan di kelas ini juga nggak beda-beda amat. Padahal akan jadi magister pendidikan, sama akan jadi doktor pendidikan. Tapi membedakan mengajar itu apa, membelajarkan itu apa, mendidik itu apa, masih kamu. Mau ditanya? Karena akan ditanya, kalau nggak bisa kan bisa nanya lagi. Tanya aja bro, kasih TIP dari orang dalam. Yang kedua, Kepala sekretaris. saya lihat kalau saya menandatangani skripsi, kan sudah tanda tangan kan? Itu judulnya itu aja gitu skripsi. Nggak pernah yang analitik gitu. Pasti di kalau nggak hubungan, pengaruh. Efektivitas. Terus kalau dia kualitatif, juga tidak pernah mendalam gitu pembahasan. Lalu dulu saya melihat semua mahasiswa dinilainya. Ini mahasiswa FKIP itu perbedaannya dengan mahasiswa lain. Mereka kan mau jadi tenaga lapangan, teknik, gitu ya. Pertanian, ekonomi. Mereka akan menjadi businessman segala macam. Apa bedanya dengan mahasiswa FKIP? Mahasiswa FKIP itu punya identitas sendiri dibandingkan yang lain. Muncullah moto, jargon, nggak tahu sekarang masih nggak ya? FKIP, edukatif, inovatif, yang Religius. religius. Teman-teman. Terus sebelum ada kegiatan, itu disebutkan dulu. FKIP, edukatif, inovatif, yang religius. Itu tugas pemimpin. Sehingga dulu nggak ada di FKIP ini. Ada mahasiswa yang pakai jin, ngeliatin jinnya sudah jinak. Televisi, nggak ada itu. Apalagi kaos oblong gitu, pakai sendal gitu. Nggak ada. Kalau ada, dikejar sama WD3. WD3 nya sanggup mengejar orang. Disiapkan hukumannya dikasih pakaian, atasnya putih, bawahnya merah. Ada beberapa orang yang pernah disuruh kayak begitu. Obat. Tugas pemimpin. Nah, saya bertindak sebagai pemimpin ketika menciptakan sesuatu yang baru, inspiring. Kelemahan banyak pemimpin kering inspirasi. Teman-teman semua ya, saya ingin ingatkan, bedanya pemimpin dengan orang yang dipimpin itu secara saintis, ada punya power, ada nggak punya power. Tapi secara intelektual, bedanya pemimpin dengan orang dipimpin itu apa? Dulu saya punya adik dua, orang Bali, namanya Nengah. Itu kemana-mana kalau dia sambutan, pasti pakai istilah saya. Kalau dia lagi berhadapan dengan Kaprodi Kajur, gitu, itu dipakai. Rohnya pemimpin itu ide. Maka kalau pemimpin sudah kehabisan ide, mati.
Nggak ada yang ditunggu orang. Hanya ditunggu anak buah itu. Ada bukaan apa lagi bapaknya? Apalagi yang baru. Selalu begitu. Jadi yang membuat kita itu berwibawa di depan pemimpin, di depan anak buah itu, kita itu idenya ada. Maka ketika pemimpin kehilangan ide, dia mati tuh pemimpin. Kan dulu bilang sama ide dua saya, coba apa bedanya pemimpin sama yang dipimpin? Tahu nggak? Nih, kalau pemimpin tuh punya ide, kalau yang dipimpin nggak punya ide. Tadi, dulu tahu, dia cenderung terus tuh bukan. Nah itu ya. Jadi menginspirasi. Maka saya lihat gambar, saya buat gambar begitu. Itu kan kupu-kupu kan. Tapi kan di bawahnya gambarnya apa? Elang. Itu inspirasi. Inspirasi itu selalu melahirkan sesuatu yang baru dari sesuatu yang lama. Saya dulu mimpin PPL. Tahu PPL? Yang praktek ngajar itu aneh-aneh. Mahasiswa ya. Kalau disuruh jadi pembina upacara lucu-lucu. Ada yang sikapnya, kakinya direngkapkan, tangannya begini, gitu kan. Ada yang kadang-kadang kakinya dirapatkan, tapi tangannya begini, gitu kan. Macam-macam. Kalau dia malformat itu, harusnya kan begini kan. Dia mah enggak, kepalanya miring. Ini jadi pikiran saya. Itu jauh sebelum jadi dekan. Jadi pikiran saya, ini mesti perbaiki lulusan ini. Kalau lulusan FKP yang diperbaiki, ini akan hancur nama FKP. Iya, itu kan bawa nama baik lembaga. Tapi saya nggak punya kesempatan. Untuk berlangsung saya masih jadi ketua jurusan. Nyongkok lagi, bapak. Pernah jadi kaji. Jadi PD1 belum bisa. Karena nggak jadi anggota senat. Setelah jadi dekan, baru saya perjuangkan. Tidak ada wadah yang bisa memperbaiki ini kecuali dengan pramuka. Maka saya usulkan keputusan FKMP ada mata kuliah baru namanya pramuka. Ketua R1 Profesor Tirta Hanum waktu itu kan akan menambah beban SKS. Akan membengkak lagi, berarti ada mata kuliah lain mesti di enggak membebani SKS. Dia no SKS. Enggak ada SKS. Tapi wajib lulus. Itu kan. Itu saya butuh waktu 2 semester meyakinkan universitas. Sampai akhirnya saya mesti mempertahankan di depan senat. Akhirnya disetujui. Maka muncullah dulu mata kuliah pendidikan pramuka. Bukan mengajari mahasiswa untuk belajar pramuka, tapi mempersiapkan mereka menjadi pembina pramuka. Itu ceritanya. Jadi dulu kalau hari Jumat ini, mungkin masih pernah ada yang pernah menyaksikan. Dia lautan pramuka semua. Jam 6:30 udah pramuka semua. Dan saya sudah hadir. Akhirnya apa? Ada kebijakan universitas. Setiap hari Jumat, seluruh pejabat Unila, mulai dari rektor sampai dengan Kaprodi, sampai dengan Kasubag, harus berpakaian pramuka. Wah, itu kan. Mulai saya diomeli semua sama dekan-dekan, gara-gara hujan. Betul pakai pramuka. Ya, dulu begitu. Setiap Jumat, dari rektor sampai ke bawah, pakai pramuka. Itu namanya inspire. Muncul mata kuliah. Nggak tahu sekarang, sudah innalillah. Biasa Indonesia itu begitu. Nggak boleh sekali teruskan yang sudah. Itu budaya kita. Walaupun bagus kadang-kadang. Nah itu berhenti ketika saya mau merancang kerjasama dengan warga untuk
disetarakan dengan madrasah. Lagi merancang itu, saya sudah nggak jadi dekan lagi. Beberapa tahun masih berjalan, tapi kemudian nggak lagi. Saya jadi wakil rektor dan akademik, nyombong lagi. Saya lihat itu lulusan kalau wisuda itu kan harus menyerahkan berkas, gitu kan. Terus panitia itu berhari bermalam-malam menyeleksi berkas itu. Baru kemudian daftar berapa nomor kursinya. Saya panggil Kaposko, kok memang harus begini? Gimana Bang? Saya ingin begitu mahasiswa itu jedeger lulus ujian, dia sudah punya nomor kursi itu sudah. Bisa nggak? Bisa Bang. Saya sedang nyusun itu, tahu-tahu pemilihan rektor, saya suruh maju, saya nggak pilih, berarti jadi WR1, maka innalillahi problem itu. Kemarin ketika anak saya selesai di UPI, di S2, ternyata mereka sudah menerapkan. Jadi sana nggak ada lagi orang kalau sudah itu harus menyerahkan berkas gitu. Legalisir itu, legalisir nggak ada lagi. Pokoknya begitu jedeker ditetapkan dia lulus, maka otomatis dia sudah terdaftar sebagai wisudawan. Jadi kita ketinggalan jauh. Itu inspirasi. Tugas pemimpin, inspiring. Bisa diikuti ya? Bisa diikuti nggak? Itu pemimpin, inspiring. Dan tugas manajer itu menjaga standar. Gimana caranya supaya dosen ini ngajarnya tetap 16 kali pertemuan setiap semester, ada RPS-nya, terus ada medianya, ngumpul nilai tepat waktu. Nah itu tugas manajer. Gitu-gitu. Nah kadang-kadang pengalaman di bidang manajemen itu menginspirasi yang mesti dilakukan sebagai seorang pemimpin. Dulu FKIP itu selalu nomor buncit selesai masukkan nilai. Orang sudah semua FKIP belum. Naiklah saja dari wakil dekan 1. Kalau sekarang, kalau dulu pembantu dekan 1. Akademik kan. Saya pelajari mengapa FKIP itu kalau rapim selalu dipojokkan, karena paling lambat masukkan nilai siap. Oh ternyata tidak semua orang mampu masukkan nilai lewat komputernya masing-masing. Nggak semua orang punya laptop. Itu zaman tahun berapa itu Android? 2010 Prof. Belum, sebelum 2010. 2010 dekan ya, itu dari 1. 2006. Ya sekitar gitu ya. Dan pelajari kenapa ini. Saya malu kalau rapim mesti FKIP itu dimana-mana terus sama Bapak Muhajir, rektor. Terus terlambat. Orang tua semua FKIP dulu. Saya pelajari. Nah akhirnya muncul program. Jadi ada apa namanya konter-konter yang orang bisa memasukkan nilai. Di jurusan itu ada komputer, masih personal komputer, masih PC, pakai laptop. Dulu belum online, belum. Masih apa namanya Jaringan. LAN, ya. Terus saya undang orang posko, orang apa namanya? Tiga. Trik ya, kumpulkan semua dosen. Terus saya undang semua ke KAJU. Dosen-dosen yang sudah usianya menjelang 60 pensiun itu dibantu. Begitu tahun depan nomor 3 dari 8 fakultas. Wah luar biasa. Yang tadi nomor buncit naik dari nomor 3. Itu tugas pemimpin. Jadi menginspirasi, gitu ya. Tapi kalau manajer itu dia menjaga standar, makanya supaya standar itu bisa terpenuhi dengan
jam 9 aja nih kan? Ya, 1 jam kan? Gangguan puasa kan? Nanti untuk para salah 10 menit gitu, kasihan lah dia nggak dikasih. Ini pemimpin. Ini ada yang mengejek dia. Apa dia bilang? Nobody. Nobody is your arm. Sudah, tertiblah fakultas ini waktu itu. Saya masih pilih 1. Nggak ada yang pakai lipis, nggak ada yang pakai jeans, nggak ada yang kaos oblong, gitu kan. Nggak ada yang pakai sendal. Wah, indah. Udah masih kuliah, Udah tamat. udah tamat ya. Indah waktu itu. Ada masalah baru dihadapi. Prodi penjaskes. Nah, ini. Orang penjaskes itu biasa pakai celana pendek, gitu ya, pakai training kemana-mana. Nah, ini urusan baru. Nah, gara-gara itu maka penjaskes menginspirasi yang lain. Jadi mahasiswa FKIP itu pinter, rupanya lebih pintar dibandingkan mahasiswa lain. Jadi dia pakai rok rapi semua. Tapi di dalamnya apa? Jeans. Jadi dia kalau diperlukan tinggal tarik roknya, keluar jeansnya itu. Itu bagian dari inspirasi. Iya, inspirasi dari penjaskes itu. Penjaskes kan begitu kan? Ya begitu keluar dari kampus sampai ke judo, sampai ke lapangan, tarik celana panjangnya, sisanya celana pendek atau training. Nah itu terinspirasi mahasiswa lain-lain. Jadi perempuan itu pakai rok tapi dalamnya jeans. Saya lewat di dulu terminal itu, terminal angkot. Itu pemandangan yang indah itu. Malah saya sampai sana semua turun dari sepeda motor, menurunkan roknya. Bertukar dari terus saya datang ke mereka, saya turunkan begini. Dekan tambah emosi lagi. Gimana? Lama-lama saya di rumah berpikir, FKIP ini kan bukan pesantren, bukan madrasah, begitu aja udah bagus sih. Maka muncullah istilah itu di antara kami pimpinan. Udahlah, FKIP itu kan bukan pesantren, ini aja udah bagus. Nobody is your arm. Kelemahan pemimpin itu sering ingin menjadikan orang lain seperti diri dia. Itu bahaya itu. Bahaya sekali. Itu kelemahan pemimpin. Pokoknya orang ini bagaimana caranya harus seperti dia. Maka saya buat kalimat. Ini bukan kalimat saya ini. Nggak tahu benar nggak apa saya. Nobody is your arm. Nah, panggil anak saya. Betul nggak? Betul katanya. Tapi bisa diganti ya katanya. Bisa juga nobody is like you are. Oh beda sebenarnya pengertiannya. Kalau like itu beda. Tapi ini nggak mungkin orang itu, orang yang kamu pimpin persis seperti diri. Itu mesti kamu sadari. Dia bukan diri. Kalau kamu punya kelebihan, mungkin dia punya kekurangan. Nah kita sering begitu kan. Maka kita sering overestimate. Yang bisa dilakukan pemimpin nggak banyak. Menginspirasi, mempersuasi, mempengaruhi, dan memotivasi. Nggak banyak. Yang penting orang itu bekerja secara maksimal, meskipun tidak seperti kita yang bekerja. Jangan disamakan dengan diri kita. Targetnya orang itu maksimal, bukan harus menjadi diri kita. Jadi menginspirasi, mempersuasi, meyakinkan mereka dengan pendekatan-pendekatan yang tepat.
mempengaruhi, meyakinkan orang kalau ini benar, dia ikut, memotivasi. Maka tugas pemimpin itu nggak banyak, kalau nggak salah cuma 3. Kalau 3 ini Anda kuasai, insya Allah you will be good leader. Ya, yang di kepala dinas ini catat. Serah siapa aja lah. Pertama, mengkomunikasikan. Yang kedua, memperlakukan. Yang ketiga, mengapresiasi. Banyak sebenarnya dari 5 buku yang saya baca, tapi saya simpulkan begini: mengkomunikasikan, memperlakukan, mengapresiasi. Jadi kalau demikian halnya, yang jadi referensi kita itu kita apa orang yang kita pimpin? Coba. Jadi pemimpin itu kuncinya memiliki gaya komunikasi yang bagus, memiliki perlakuan yang bagus pada orang yang dipimpin, kemudian bisa mengapresiasi dengan baik. Jadi kalau demikian halnya, yang kita refer ini diri kita atau orang yang kita pimpin. Coba. Pedoman kita mengkomunikasikan, pedoman kita memperlakukan, pedoman kita mengapresiasi. Di sini kesalahan pemimpin yang paling fatal. Dia sering melakukan komunikasi berdasarkan kepiawaian yang dia miliki, tapi tidak mengindahkan kemampuan orang menerima komunikasi. Dulu waktu masih gagah, sekarang nggak gagal juga, udah kurang. Kalau lantai 3 masih bisa, tapi lantai 5 nggak bisa lagi. Kalau dulu lantai 5 naik turun tiap hari. Dulu saya ngatur di rektorat lantai 5, lift sering mati. Saya memimpin KKN di daerah Waikanan sana, bukan Lampung Utara. Itu kan kalau masuk ke dalam itu banyak kebun lada atau ladang, saham, banyak kebun lada. Terus oleh anak-anak pertanian ini dilihat, ini sudah tua-tua lada. Ini kalau nggak diganti dengan lada yang baru, nggak produktif lagi. Nah, dikumpulkanlah kan masyarakat itu untuk mensosialisasikan program kerja. Ada Pak Lurah, ada Pak Lingkungan, macam-macam, ada petani-petani, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi ngomonglah masalah KKN ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami sudah lihat di lapangan banyak sekali pohon lada. Memang penghasil lada kan Lampung Utara itu terkenal. Tapi lada ini sudah tidak produktif lagi. Oh, bagus semua. Terus dia bilang, oleh karena itu salah satu program yang akan kami tawarkan kepada Bapak Ibu, kami ingin meremajakan lada-lada ini. Menunjuklah yang tua di belakang. Mohon maaf Pak KKN, jangan akan diserahkan kepada yang muda-muda remaja. Kami aja susah ngurus lada. Jadi jangan coba-coba menyerahkan lada itu kepada kamu remaja. Nggak akan berhasil. Kami sudah tua aja, sudah susah ngurus lada. Bingung masuk KKN. Apa maksud Bapak? Diulang lagi sama dia. Ya Pak, karena itu lada ini harus kita remajakan semua. Nggak bisa, kami sudah tua dia susah ngurus lada ini. Apalagi kalau remaja, itu nggak bisa. Jadi yang ditangkap oleh masyarakat itu meremajakan itu, menyerahkan lada kepada kaum remaja, pada langsung. Pertanyaannya, masyarakat KKN salah nggak bahasanya? Enggak, benar bahasanya kan, diremajakan.
Tapi masyarakat sana tidak nyambung dengan kata-kata itu. Nah, itu gaya berkomunikasi. Gitu ya. Maka saya terus terang aja, kalau mengajar S3, komunikasinya ini, mengajar S2, ini, mengajar S1, ini, beda-beda ya. Saya pernah ngajar sekali, di EPS kalau nggak salah. Dia ramai yang nanya, sekali itu nggak ada yang nanya, sama sekali. Saya heran, saya panggil 3 orang. Masih udah lama, masih muda, bujang. Kenapa Mbak? Nggak ada yang nanya. Iya Mbak. Ketika Bapak menyebutkan istilah tadi itu, apa-apa itu? Akselerasi. Bukan, simultan. Jadi gaya mengajar, strategi mengajar, gitu kan? Metode mengajar, itu dipraktekkan secara simultan. Nggak bisa, sekarang saya sedang mempraktekkan gaya mengajar. Lalu kemudian saya mempraktekkan teori mengajar, saya mempraktekkan metode mengajar, nggak bisa. Itu dilakukan oleh seorang guru secara simultan. Lalu kenapa Mbak? Kami sampai kuliah Pak masih mikirkan simultan itu apa? Nggak ngerti apa simultan. Nah itu gaya berkomunikasi. Hati-hati. Apalagi dosen. Dosen itu kelemahan utamanya ketika ngajar S1, dia mengukur kemampuan mahasiswa berdasarkan kemampuan dia. Istilah simultan bagi dosen biasa, tapi bagi orang yang bertamat SMA nggak semua tahu. Pantas nggak ada yang nanya apa ya. Jadi kami sampai habis kuliah itu Pak, sampai sekarang saya belum ngerti simultan itu apa. Nah itu komunikasi. Memberlakukan sama itu. Orang Pagar Alam, orang Palembang, kata kamu itu adalah sopan. Tapi orang Lampung, orang Jawa dibilang kamu, itu marah. Maka ketika kita memanggil dia, sini kamu, itu marah. Tapi kalau di Pagar Alam, di Sumatera Selatan umumnya, itu sopan. Kata kamu. Terus mengapresiasi. Kembali lagi, waktu saya membimbing PPL. Itu. Jadi ada mahasiswa PPL pada di bahasa Inggris. Perempuan, kok disebutkan perempuan lagi. Nggak boleh kan gitu kan. Pokoknya mahasiswa PPL lah. Apalah perempuan lah. Setelah sembunyi-sembunyikan perempuan. Ngajarannya jelek. Bahasa Inggris ngajarannya jelek. Ada mahasiswa SMP ini yang nunggu. Bu, boleh nanya nggak? Silakan. Sebenarnya buat apa sih Bu kita ini belajar bahasa Inggris ini? Memang mahasiswa. Sekarang kan semua diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Film itu walaupun film Barat, tapi ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Dulu kan ada film yang novela Dynasty, masih ingat nggak? Lahir. Itu semua belum lahir. Itu semua kan pakai bahasa Indonesia kan? Film Barat tapi di bahasa Indonesia. Banyaklah pokoknya ya. Nah, terus sekarang juga buku-buku banyak terjemahkan bahasa Indonesia. Koran-koran itu. Buat apa kita belajar bahasa Indonesia? Apa dia bilang? Jangan begitu nah. Bahasa Inggris itu penting. Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang jadi menteri luar negeri. Nongak semua sekelas. Nah, menteri luar negeri. Cuma satu. Dalam benaknya kan menteri luar negeri ada berapa? Satu. Kelas itu sudah 30. Belum kelas lain. Belum sekolah lain. Belum daerah lain. Banyak bakal. Jadi wakil. Oh, kalau belajar bahasa Inggris, siapa tahu kita jadi menteri luar negeri nggak bakal Bu, nggak penting bahasa Inggris. Jangan begitu nah. Siapa tahu nanti kamu jadi duta besar, tambah pusing lagi. Susah itu. Jadi mengapresiasi. Kenapa dia nggak buat contoh yang kontekstual, umpama ini kan? Ini bukan kejadian tapi umpama pikiran saya. Maka dia tanya,
Coba siapa di rumahnya yang punya TV gitu? Pasti nunjuk semua. Coba anak-anak, TV itu kalau kita mau menghidupkan apa bacaannya? Apa bacaannya? Play. TV. On. Bahasa apa itu? Bahasa Inggris. Hati-hati kamu. Kalau nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, TV aja nggak bisa dihidupkan. Mangkuk dia kan. Penting. Kalau matikan apa? Off. Oh, bahasa apa itu? Awas kamu, kalau bisa bahasa Inggris, TV bisa hidup, bisa mati. Anggur dia. Nggak ada nak, TV itu meskipun yang punya orang Jawa, kalau dia menghidupkan, urip. Ya kan, emang itu kan mengapresiasi dia. Siapa lagi yang punya, dulu kan masih pakai CD, pakai kaset gitu ya. Belum pakai YouTube kayak sekarang. Tanya, siapa yang punya tape recorder? Tape namanya dulu. Kalau mau nyetel, dipencet. Kalau kita menyetel kaset, apa bacaannya? Play. Ngomong belakang. Play, Bu. Biarkan aja, itu logat dia. Jadi dipersoalkan yang penting bahasa Inggris. Bahasa apa itu? Aksen lokal. Kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, kamu nyetel kaset aja nggak bisa. Coba sekarang kita tanya lagi. Kalau kita mau mengulangi lagu yang sudah lewat, kita mengulangi lagi supaya dia bisa setel lagi. Apa yang kita pencet? Replay. View, Bu. Biarkan aja. Nah kita sering lupa. Kita selalu mengukur orang lain dengan ukuran diri kita. Maka disinilah teman-teman semua ya, menurut saya diperlukan multiculturalism care. Sengaja saya buat begitu. Peduli kepada multikultural. Jadi if you are the leader, kalau Anda pemimpin, Anda memperlakukan orang, lihat dulu, ini orang mana? Hati-hati. Jangan sembarangan. Pernah dulu ada pemimpin, saya belum jadi pemimpin ya. Ada kaprodi yang dilaporkan oleh mahasiswa susah ditemui, dipanggil lah sama dia, dipanggil pas saya lagi ada di situ, dimarahin, marah juga dia, berdebat akhirnya, mereka berdua, saya diam aja. Begitu selesai dia pulang, dia bilang, inilah susahnya pekerjaan, teman-teman. Dikasih tahu bukannya terima kasih, malah saya yang dicuci-cuci salah. Saya bilang bapak salah. Oh, bapak kesalahan saya. Bapak marahin dia di depan saya. Harga diri dia tetap diam. Dalam prinsip kepemimpinan nggak boleh, saudara. Kelemahan orang itu tidak boleh ditampakkan pada orang lain. Maka saya di mana-mana kalau kerja itu mesti ruangan saya eksklusif. Nggak boleh. Di sana saya marah, di sana saya memberikan ilustrasi, itu nggak boleh. Harga diri dia tergantung. Dosen saya sendiri jual buku sama mahasiswa, bukunya nggak sesuai dengan mata pelajaran, mata kuliah. Diprotes mahasiswa, ada tanda tangan, ya panggil, ruang tertutup, saya rahasiakan. Ya, kalau bapak nggak mau menarik kembali, saya nggak tanggung jawab, ini tanda tangan mereka. Dan mereka siap ini menyampaikan ke rektor. Akhirnya apa? Dikembalikan uang. Tapi nggak ada yang tahu. Itu kalau dia tahu, bisa bahaya. Saya diancam. Nah itu multikulturalisme. Jadi kalau kita memperlakukan orang, lihat dulu ini orang mana. Kalau orang Arab, jangan sekali-sekali dipukul pantat, ditonjok. Tapi dipegang kepalanya, pegang janggutnya, nggak masalah. Bagi mereka penghormatan kalau kita pegang janggutnya, masya Allah, masya Allah. Tapi kalau pantatnya kita pegang, kita pukul, marah betul dia. Terbalik sama Indonesia. Di Indonesia pegang pantat nggak apa-apa. Bapaknya hebat. Tapi udah pegang kepala, pegang jenggot, tertonjok. Nah inilah pernik pemimpin. Jadi jangan dianggap mudah. Inilah kunci-kunci
mana kita bisa gagal. Terakhir, untuk memahami ini bisa dibaca di artikel ini. Ini bilang lebih lanjut. Ini sengaja saya print out-kan supaya gampang. Jadi mohon maaf Pak, saya ngasih tugas. Ya, jadi ini ada beberapa judul ya. Judul satu, teori of leadership. Banyak. Beberapa tadi. Pertemuan 2 dan 3 ya. Ya, ada itu ya. Kemudian ada lagi principles of leadership. Kemudian ada lagi factors that determine leadership style. Kemudian yang terakhir kalau nggak salah education leadership and management process. Itu. Jadi ada berapa tadi? Ada 5. How many participant? 23. 33. 23. Bagi 3 ya? Bagi 3, bagi 5. 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nah, ya, bagi 5, masing-masing ambil satu sub judul tadi. Katakanlah kelompok 1, teori of leadership. Kelompok 2, principle of leadership. Ini tinggal menyarankan aja. Kelompok 3, leadership style. Ini menarik ini. Leadership style. Kemudian kelompok 4, factors that determine leadership style. Jadi kelompok 4 sama kelompok 3 ini kerjasama ya. Dan nyambung. Kemudian kelompok 5, education leadership and management process. Ya. Nanti diskusinya bisa bareng aja ya. Sebarang aja bro. Itu kan besok kali kuliah lagi.